Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Sultan Syahrir telah mendengar kabar bahwa Jepang menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Melalui radio BBC pada 15 Agustus 1945. Dan Syahrir berusaha mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tolerance and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Ada apa? Ini berita penting, Bung. Ya, silakan masuk. Iya. Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Karena ini waktu yang sangat tepat. Apa maksud perkataanmu itu? Iya, Bung. Berita tentang kekalahan Jepang atas sekutu telah tersebar. Dengan demikian, kita harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Dengar Syahrir, kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan dengan begitu saja. Karena kita harus mendiskusikan hal ini dengan PPKI agar semuanya jelas. Dan apakah berita lain itu sudah terbukti secara akurat? Saya sendiri mendengar berita tersebut melalui radio BBC. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Suparjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa Anda kemari? Sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap untuk mempertaruhkan jiwa kami. Jepang adalah masa silam. Kita harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita. Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat kita sendiri untuk memproklamasikan kemerdekaannya? Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan segelintir ini tidak akan cukup untuk melawan kekuatan dan kepastian total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kalian perlihatkan kepada saya? Mana bukti dari kekuatan itu? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan?
kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang ataupun sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita tegak di atas kemerdekaan kita sendiri. Maksud dari kaum muda, kami tidak bisa terima. Karena kurang perhitungan dan takut memakan korban dan harta. Baiklah, jika memang Anda tidak sependapat dengan kami mohon undur diri. Soekarno, Hatta, Ahmad Suparjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12, golongan muda melakukan rapat di asrama PPRP, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. Para pemuda yang hadir seperti Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Singgi. Bagaimana ini Saleh? Bung Karno masih tidak menuju keputusan kita ini. Tolong bersabar. Kita harus mencuri Bung Karno di tempat yang aman agar tidak terpengaruh tekanan dari Jepang. Bagaimana jika kita bawa ke kota Rengas Dengklok? Saya setuju. Tempat itu berada 15 km ke arah Jakarta Cirebon. Bagaimana pendapatmu, Singgi? Saya mengikuti pendapat Darwis. Baiklah, keputusan sudah ada. Soekarno Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok besok pagi. Siap, laksanakan. Ada apa kedatangan kalian ini? Begini, Bung. Duduk dulu, silakan duduk. Begini, Bung. Saat ini ada keadaan yang sangat besar. Oleh karena itu, kami harus membawa Bung Karno keluar kota saat ini juga. Baik, saya bersedia. Namun Fatmawati, Guntur, dan juga Mohatta harus ikut. Baik, Bung. Ada apa ini? Ibu-ibu kami. Pada pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Sudancho Singgi yang merupakan tentara peta dan golongan muda lainnya melakukan aksi tersebut. Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Tetapi Soekarno dan Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Suparjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Hei Bung, apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Beritahulah kepada saya, maka saya jamin keselamatan mereka datang ke Jakarta. Dan saya pastikan esok merdeka untuk Indonesia. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Bersumpah untuk itu, kau bisa percaya? Baiklah, mereka ada di Rengas Dengklok. Hai Bung, saya dengar Anda ingin pergi ke Rengas Dengklok. Mari saya antarkan.
mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kamu harus kembali ke Jakarta. Lalu mengundang para anggota persiapan kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu minta banyak waktu. Kami khawatir harus mengerjakan semalaman suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha agar selesai jam 6 pagi. Tetapi siang hari esok pasti sudah selesai. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok tanggal 17 Agustus 1945 jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya adalah saya. Saya yang bertanggung jawab dan matilah saya. Baiklah, saya izinkan untuk bawa pulang mereka. Sampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi, Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda, dirumuskanlah teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri untuk istirahat ke kamar tidurnya ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Selamat malam. Malam, ada perlu apa, Bu? Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Hal penting apa, Bu? Kita membutuhkan bantuan Anda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serang di depan, Bung Karno. Baiklah. Baiklah, saya tinggal dulu. Ya, baiklah. Keadaan mendesak telah memaksa kita untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks sudah siap dibacakan di hadapan hadirin-hadirin sekalian. Dan saya harap hadirin-hadirin sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat terus maju dan mempercepat pekerjaan ini sebelum fajar menyingsing. Dan saya harap hadirin-hadirin yang hadir di sini dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Saya tolong tidak. Baik.
Berhenti. Ada apa Darwis? Kami saya mendengar berita bahwa proklamasi akan dilaksanakan. Bagaimana persiapannya? Tenang saja, saya akan minta bantuan ke Ibu Fatmawati. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari itu Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang sangat penting. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan kita. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, kita tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!